Assalamualaikum Bu, sugeng siang. Kula lan rencang-rencang badhe wawancara. Kangge tugas basa Jawi saking kelas 11 KPPS kalih. Kula Zikri Fati, absen 3 dosono. Kula Khadijah Nafatila Purnama, absen dengan sama Mas. Kula Eva Widya Nurul, absen sekali walas. Kula Zahra Putri Amalia Triyanti, absen 3 doso bangsa. Kula Desya Kirana Isya, absen 2. Kula Kasim Muhammad Nur Pratama, absen 3 doso. Saya Bu Rahmawati Hidayat, guru BK kelas 10 KPPS 2. Kangge pitakenan kapen kami, kados pundi pendapat Ibu mengenai siswa angkatan ingkang masuk pendidikan? Menurut pendapat saya, siswa angkatan tahun ini sudah baik dan ada tantangan tersendiri karena harus menyesuaikan diri yang tadinya masa pandemi mulai menerapkan ke normal. Pitakenan kapen kalih, punapa pengajeng Ibu wonten SMK itu kangge pengajeng Ibu? Harapan saya untuk siswa angkatan ini harus lebih siap, harus cepat menyesuaikan diri, ya, karena yang tadinya pembelajaran secara jarak jauh kita sudah mulai full tatap muka, yang diharapkan pembelajarannya bisa berjalan secara maksimal. Jadi PPM lancar, anak-anak juga belajar secara kondusif maksimal. Pilihan kula pitakon kaping setunggal media punapa mawon yang sampun dipunasem lebeti proses sinau bimbingan konseling. Selama ini pembelajaran BK sudah menggunakan media, sudah masuk kelas ya, berarti sudah bisa secara klasikal melaksanakan bimbingan klasikal menggunakan media PPT, PowerPoint, serta aplikasi Google Form. Jadi selain di kelas, anak-anak bisa menggunakan HP untuk mengisi atau memberikan data untuk BK. Kami pitakon kalih dados guru bimbingan konseling kados pundi cara ninggahaken sempuyung sinau siswa. Untuk memotivasi para siswa, guru BK khususnya saya akan selalu memberikan motivasi, menasihati siswa, mengingatkan tugas-tugas yang harus diselesaikan, jangan sampai ditunda. Nah, kemudian untuk disiplin, untuk disiplin kehadiran, mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan ekstra, walaupun ekstra itu tidak masuk di akademis, tapi ekstra itu juga akan mendukung kalian selama sekolah di SMK 75. Ajeng Ibu laporaken kalau wonten murid ingkang konsultasi mengenai masalah pribadi. Ya, apabila ada siswa yang ke BK untuk berkonsultasi terutama masalah pribadi, jelas saya sebagai guru BK akan menerima dengan baik, ya, akan kita layani ketika masuk BK. Apabila siswa sudah mengutarakan maksud kedatangannya ingin curhat atau ingin cerita masalah, ya kita langsung ke konseling. Untuk masalah pribadi, BK akan memantau atau monitoring permasalahan yang dialami siswa, dan yang tidak kalah penting tetap akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan siswa. Jadi siswa tidak perlu khawatir. Ketika melakukan konseling, apalagi masalah pribadi, tetap kita bantu sampai masalahnya tuntas, dapat solusi, dan akan menjamin kerahasiaan dari masalah siswa. Bukumu panjang. Ya tadi tidak bisa dan juga kelas 11 KPPS kalih satu pintu. Untuk 10 KPPS 2 menurut saya siswanya
sudah tertib ya, disiplin, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan yang penting itu kompak. Saya lihat sudah siswa antara ketua kelas, wali kelas itu sudah ada komunikasi yang bagus ya, jadi tidak ada miss. Ketika ada masalah, ketua kelas juga sigap ya untuk melaporkan atau mungkin bisa menangani langsung, tidak perlu ke wali kelas dulu, tidak perlu ke BK dulu, bisa langsung menangani. Kalaupun ada masalah baru lapor ke wali kelas ataupun guru BK. Saniki giliran kula pitakan kaping setunggal. Kados pundi tanggapan kula nalika wonten siswa ingkang pacaran lan kados pundi cara nyikapinipun? Apabila saya menemui siswa SMK 7 yang pacaran ya, jelas saya akan mengingatkan ya, bahwa tidak boleh pacaran di sekolah. Selain saya mengingatkan, saya juga akan memberitahu ya untuk senantiasa jaga jarak, dan apabila kok sampai berpacaran ya ingat jangan sampai ya berlebihan. Kalau pacaran berlebihan jelas akan membawa dampak yang sangat merugikan untuk kedua pihak. Jadi saya termasuk guru yang melarang untuk siswa berpacaran di sekolah. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di rumah jelas tanggung jawab orang tua, tapi tetap harus tidak melupakan norma-norma yang berlaku, norma agama, norma susila. Ya. Pitakan kaping kalih. Kados pundi cara nyikapi siswa ingkang asring berbeda kalih kaliyan pinten-pinten masalah? Apabila ada siswa yang sering ke BK ya, BK mesti masalah ya. Kita tetap menerima melayani siswa dan selalu memberikan pemahaman. Kamu masuk ke BK itu tidak hanya ketika ada masalah. Jadi kamu bisa ke BK itu bisa konsultasi atau bisa mencari informasi atau mungkin bisa memberikan informasi. Kalau tidak mencari informasi bisa memberikan informasi. Banyak anak sini yang ketika tidak hanya bermasalah. Jadi kalau misalnya kok sering kesini, dibesarkan hatinya ya, jangan sampai nanti terus kapok masuk BK. Tetap kita tetap memotivasi agar lebih baik lagi. Bagi soal selanjutnya Ibu, kinten-kinten kage mangajengipun materi punapa mawon ingkang dipun suaken kalau proses bimbingan konseling wonten kelas. Untuk materi yang sudah berjalan, kita lebih ke pembentukan karakter ya, karena memang kurikulum Merdeka itu istilahnya siswa harus berkarakter yang bagus. Salah satu penunjang materinya kita memberikan materi yang berhubungan dengan PKH ya. Sudah ada 4 pertemuan kita memberikan keterampilan hidup ya. Tentunya dari PKH itu kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil ilmunya untuk di sekolah, di masyarakat maupun di rumah, dan lebih khususnya ketika kalian sudah bekerja, PKH itu bisa diterapkan ya untuk menunjang keeksisan karir masing-masing. Soal terakhir Ibu, sinten mawon guru BK ingkang wonten ing Stimba, lan sinten midarat ibu ingkang paling mengaruh kalih sekolah? Di SMK 7 ada 6 guru BK. Yang pertama ada Bu Winda, kemudian ada Bu Hindun, ada Pak Singgi, ada Pak Aslan, ada saya sendiri, kemudian ada Bu Yola. Siapa yang berpengaruh? Untuk yang berpengaruh di sini koordinator BK itu Bu Hindun. Bu
Ibu itu yang mengkoordinir atau yang memimpin kita di sini. Giliran kula badhe kawit Bu. Ingkang ibu ngertos masalah punapa ingkang asring muncul wonten sekolah ingkang kesambetan kalian Masalah yang sering kita temui di sini kurang motivasi. Ya, kalau kedisiplinan sudah bagus. Dan kalau ada masalah kedisiplinan sudah ada yang menangani dari pihak siswa. Kalau yang untuk kita itu sering menemui siswa yang motivasi belajarnya kurang, ya. Jadi kita tetap membuat semacam pantauan, ya, untuk memantau anak-anak yang memang mempunyai motivasi rendah untuk bisa tetap semangat belajar, bisa menyelesaikan tugas-tugas dan bisa mengantarkan sampai mereka lulus. setengah Ya. menapa nanti wonten kasus ingkang mungkin boten saged dipuntangani dening pihak kita lajeng dipunani tangan Untuk kasus yang tidak bisa kita tangani ada, ya. Yang pertama itu kasus ada siswa yang mengalami gangguan psikologis. Ya. Kalau gangguan psikologis itu kalau menurut BK sudah di luar ranah BK. Kalau BK itu menangani siswa yang masih normal. Ya, dalam artian masalahnya itu tidak krodit, tidak parah. Masalah motivasi, masalah kedisiplinan, kurang disiplinan. Ketika ada siswa yang mengalami gangguan psikologis dan ada, kita melakukan referral atau alih tangan kepada ahli lain. Ya, kita bisa konsultasi ke lembaga psikologis atau puskesmas, bisa juga rumah sakit jiwa, ya, benar, tidak rumah sakit. Itu kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua yang kiranya kita tidak bisa menangani itu kasus kesurupan. Kasus kesurupan itu kita susah, ya, kita nggak bisa nangani, kita nggak punya ilmunya. Langkah kita apa? Kita melakukan referral, kita menghubungi guru atau petugas karyawan atau guru yang sekiranya tahu tentang seluk-beluk kesurupan. Bisa misalnya guru agama, nanti didoain atau apa sampai akhirnya anak yang mengalami kesurupan bisa sadar dan bisa normal kembali seperti siswa yang lain.